Selamat sore, salam sehat, dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Bertianus Meno, biasa dipanggil Berno. Saya dari Sekolah Tinggi Pertanian Flores Berjawa, khususnya di agroteknologi. Di sini saya mau mewawancarai tentang optimalisasi lahan pertanian sebagai peningkatan pangan dan ekonomi. Jadi baik, di sini sudah ada Kang Miki. Selamat sore Kang Miki. Selamat sore Berno. Nah, di sini saya mau mewawancarai Kang Miki tentang budidaya tanaman bawang merah. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Kang Miki, apa motivasi Kang Miki untuk membudidayakan tanaman bawang merah? Oke, baik Berno, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ingin menjawab Berno. Jadi motivasi saya kenapa memilih budidaya bawang merah, yang pertama kita tahu sendiri bahwa bawang merah merupakan komoditi horti yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar Ngada, khususnya di mana bawang merah digunakan sebagai bumbu penyedap rasa makanan. Dan juga bawang merah ini juga digunakan sebagai obat-obatan tradisional, juga kadang digunakan sebagai pestisida nabati. Jadi itu alasan yang pertama. Terus alasan saya kedua Birno, tanaman bawang merah merupakan tanaman yang tidak bisa ada yang tidak ada alternatif konsumsi. Artinya adalah apa? Misalnya seperti tanaman-tanaman penghasil karbohidrat seperti padi, ketika tidak ada padi, tidak ada beras, kita bisa mengonsumsi seperti jagung ataupun umbi-umbian. Tetapi bawang merah tidak. Bawang merah merupakan tanaman dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Jadi berdasarkan BPS Kabupaten Ngada, tingkat konsumsi dari bawang merah merupakan adalah sebanyak 13 kg per tahun per orang. Artinya jika jumlah penduduknya itu 1000 lebih dikali 13 kg, artinya setiap 1 tahun itu masyarakat Kabupaten Ngada konsumsi bawang merah dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi persoalannya adalah apa? Bahwa produksi dari bawang merah ini yang dikonsumsi oleh masyarakat saat ini itu bukan murni hasil budidaya dari petani, tetapi didatangkan dari daerah luar seperti Bima. Itulah alasan saya mengapa saya memilih budidaya bawang merah, karena saya melihat potensi yang luar biasa dari ketersediaan lahan, sehingga kita perlu memotivasi atau kita mengedukasi petani bahwa perlu dilakukan budidaya bawang merah dengan penggunaan bahan organik, sehingga bisa menghasilkan bawang merah dengan kualitas yang bagus dan juga bisa menunjang pertanian berkelanjutan. Jadi itu alasan saya mengapa saya memilih budidaya bawang merah. Terus bagaimana Kakak Miki menangani tantangan dalam mengelola budidaya tanaman bawang merah? Oke, baik Berno. Jadi untuk tantangan, jadi sejauh ini bagaimana cara saya istilahnya menangani tantangan. Jadi yang pertama, tantangan untuk budidaya semua jenis tanaman, tapi khususnya bawang merah itu adalah hama dan penyakit. Jadi untuk menanggapi persoalan tersebut, saya mengatur jarak tanam. Mengapa perlu atur jarak tanam? Karena jarak tanam merupakan salah satu teknik pengendalian hama. Saya harus mengurangi kelembapan dengan mengatur jarak tanam sehingga tidak terjadi peningkatan populasi hama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan air oleh tanaman bawang merah. Jadi tanaman bawang merah merupakan tanaman yang membutuhkan banyak air. Jadi untuk menanggapi persoalan tersebut, saya membuat bak penampung air. Selain itu juga saya aplikasikan biochar dalam tanah berkaitan dengan air. Kenapa saya aplikasikan biochar? Karena biochar merupakan arang yang bisa mengikat air, sehingga ketika musim kemarau air yang kita aplikasikan ke bawang merah itu lebih sedikit, tetapi tetap tersedia bagi bawang merah. Kemudian berkaitan dengan persoalan hama dan penyakit tadi juga, setelah ini saya akan melakukan pembuatan pagar sehingga tanaman bawang merah ini bisa terlindungi dari hama penyakit. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan atau ketersediaan unsur hara untuk tanaman bawang merah, baik itu unsur hara makro, baik itu unsur hara mikro, saya aplikasikan pupuk organik cair, di mana saya akan aplikasikan setiap 7 hari selama 42 hari agar bisa menyediakan unsur hara makro maupun mikro seperti NPK, magnesium, fosfor, kalium untuk pemenuhan kebutuhan dari tanaman bawang merah dalam bertumbuh dan berkembang. Jadi di sini kami kini menggunakan proses pemupukan ini menggunakan pupuk organik atau pupuk organik. Nah, Berno, kalau untuk pupuk yang saya gunakan itu saya menggunakan murni pupuk organik, yaitu ketika pengolahan lahan itu saya aplikasikan bokasi kotoran ayam sebagai pupuk dasar. Selain itu juga seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya juga mengaplikasikan POC, pupuk organik cair. Saya murni menggunakan pupuk organik tanpa ada sentuhan pupuk anorganik. Jadi ini ketinggian nih bedengan, terus lebar bedengan ini semuanya kira-kira berapa? Oke, kalau jadi dari ukuran bedengan Berno, untuk panjang bedengan itu, untuk keseluruhan panjang bedengan
itu 35 meter yang saya buat, tetapi panjang bedengan yang saya budidaya itu hanya 25 meter. Kenapa hanya 25 meter? Karena dalam rancangan penelitian saya itu saya hanya menggunakan hanya terdapat 25 plot, di mana jarak antara plot pertama dan plot berikutnya itu 1 meter, sehingga panjang keseluruhan bedeng yang saya gunakan untuk budidaya 25 meter. Untuk lebar bedeng itu 1 meter, kemudian untuk jarak antar drainase itu 50 cm, terus ketinggian itu waktu itu juga 50 cm untuk ketinggian bedeng yang saya gunakan. Terus ini di sini kan ada label, terus apa ini fungsi label ini? Oke, jadi kalau untuk fungsi label ini, label plot mungkin ini sebagai penanda seperti apa? Jadi di sini kan ada B2, P3. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu mengaplikasikan pembenahan biochar dan POC NASA. Jadi B di sini mewakili biochar bambu, kemudian P dia mewakili pupuk urea NASA. 2 dan 3 ini mewakili dosis, di mana untuk B2 artinya biochar dosis kedua, di mana dosis kedua itu adalah sebanyak 500 gram per plot. Artinya di setiap tanaman ini ada 5 tanaman ini saya aplikasikan 200 gram biochar bambu. Kemudian untuk P3 itu POC, di mana 3 itu dosis ketiga, di mana dosis ketiga yang saya gunakan untuk POC adalah 40 ml. Artinya saya mengaplikasikan 40 ml POC NASA, saya larutkan dalam 1 liter air, saya aplikasikan di 5 tanaman. Jadi baik, terima kasih Kakak Miki telah meluangkan waktu kepada saya untuk mewawancarai. Baik, terima kasih juga.